Dunia rayap adalah dunia yang sangat tenang namun penuh kesibukan. Itulah mengapa banyak dari kita bahkan tidak menyadari bahwa jumlah rayap di bumi ini jauh melampaui jumlah manusia. Bahkan jika kita mengumpulkan seluruh massa tubuh manusia yang saat ini berjumlah lebih dari 7 miliar, total beratnya diperkirakan hanya sekitar 350 juta ton. Sementara itu, jika total berat rayap di dunia dikumpulkan, maka beratnya mencapai sekitar 445 juta ton. Itu berarti secara harfiah, dunia ini lebih berat oleh rayap dibandingkan manusia. Selama ini, manusia mengenal rayap cenderung sebagai hama, perusak rumah, musuh properti, dan ancaman bangunan tua. Namun sebetulnya, narasi itu hanya sepotong kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar. Karena faktanya, rayap bukan sekedar pengunyah kayu. Mereka adalah pengurai utama dalam ekosistem. Mereka memecah bahan organik yang tidak bisa diurai makhluk lain, lalu mengubahnya menjadi tanah subur yang menjadi dasar kehidupan hutan dan tumbuhan. Tanpa rayap, ranting-ranting yang telah mati akan menumpuk, membusuk tanpa arah, dan menghalangi regenerasi hutan. Tanpa rayap, tanah juga kehilangan rongga udara, kehilangan sirkulasi, dan menjadi keras tidak bernyawa. Dan tanpa rayap, daur ulang nutrisi di muka bumi akan mandek, dan terjadilah ketidakseimbangan ekosistem. Kita mungkin tidak pernah melihat kerja mereka, tetapi jejak keberadaannya terasa di mana-mana. Sebagai serangga mungil yang hanya berukuran beberapa milimeter, rayap memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu dan tidak mengenal kata sudah. Dalam gelap, di bawah tanah atau di dalam dinding, rayap membangun kerajaan. Bekerja tanpa nama, tanpa pamrih, hanya untuk sebuah tujuan, yaitu kelangsungan hidup koloninya. Koloni rayap ibarat sebuah peradaban. Meski tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa teknologi, koloni ini memiliki sistem sosial yang jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Di dunia rayap, kehidupan ditentukan oleh kasta. Tidak seperti manusia yang status sosialnya bisa berubah-ubah, rayap terlahir dengan takdirnya masing-masing. Sebagian besar dari mereka akan terlahir menjadi pekerja. Rayap pekerja tidak pernah melakukan perkawinan, tidak akan pernah punya anak, dan tidak pernah meninggalkan sarang. Mereka hanya memahami satu hal, yaitu pengabdian sepanjang hayat untuk ratu serta kelangsungan hidup koloninya. Umur rayap pekerja rata-rata 1 hingga 2 tahun, tetapi selama masa hidupnya yang singkat itu, mereka bekerja nyaris tanpa henti. Rayap pekerja tidak dibekali dengan sayap. Mereka juga tidak dibekali dengan penglihatan alias buta. Kendati demikian, mereka memiliki antena khusus yang sensitif terhadap sentuhan dan feromon. Dengan ini, mereka seolah melihat dalam gelap, menemukan jalan pulang, dan bahkan memberi sinyal pada rayap lain tentang adanya makanan atau bahaya. Rayap pekerja bertugas menggali terowongan, mencari kayu, membersihkan sarang, dan merawat telur ratu. Mereka bahkan membersihkan tubuh ratu setiap hari dengan lembut dan penuh pengabdian, sehingga mereka adalah tulang punggung kerajaan sunyi ini. Makanan utama mereka adalah kayu, terutama jenis pinus dan cemara kuning selatan.
Mereka makan tanpa suara dan tanpa terlihat, sehingga itulah sebabnya mereka dijuluki sebagai perusak dalam senyap. Jika rayap pekerja adalah tulang punggung bagi koloni, maka rayap prajurit berperan sebagai tameng. Seperti pekerja, mereka lahir bukan untuk kawin dan bertelur, tetapi semata-mata untuk bertempur melawan musuh yang mengancam koloninya. Rayap prajurit memiliki ciri kepala besar dengan rahang kuat, dan tugas mereka adalah sederhana namun vital, yaitu menjaga sarang dari segala bentuk ancaman. Rayap prajurit dibentuk secara khusus. Sejak lahir, mereka tidak memiliki alat reproduksi aktif. Mereka adalah jantan dan betina, tetapi mandul. Hidup mereka memang didesain bukan untuk menghasilkan keturunan, melainkan untuk mati demi koloninya. Rayap prajurit seolah memang ditakdirkan hanya untuk satu tugas khusus tersebut dan tidak ada pekerjaan lain. Itulah mengapa mereka bahkan tidak bisa makan sendiri. Mereka diberi makan oleh rayap pekerja sebab rahang rayap prajurit terlalu besar untuk digunakan mengunyah makanan. Rayap prajurit memiliki beragam kemampuan, termasuk kemampuan menggigit, menyerang dengan racun, dan strategi gerombolan. Saat ada bahaya, para prajurit ini memblokade pintu masuk sarang dengan tubuh mereka sendiri. Di dunia rayap, pertahanan adalah seni bertahan hidup yang dikembangkan secara luar biasa. Beberapa spesies dari mereka memiliki kepala yang berfungsi seperti tutup botol, sehingga bisa menyumbat lorong tanah dengan sempurna. Beberapa lainnya dapat menyemprotkan cairan lengket dari tubuh mereka kepada musuh, yang dengan itu sarang bisa aman dari ancaman. Sementara itu, di pusat sarang, tersembunyi dalam ruang yang paling aman, hiduplah rayap ratu. Ratu memiliki postur yang membengkak beberapa kali lipat dari ukuran rayap biasa. Ratu tidak bisa berjalan dan bahkan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kendati demikian, ia adalah jantung dari koloni. Ratu rayap bisa bertelur setiap 15 detik dan mencapai hingga 30.000 telur per hari. Ratu menjadi semacam mesin kehidupan yang terus menyala selama puluhan tahun, sebab usianya bisa mencapai sekitar 50 tahun. Di pusat sarang yang tersembunyi dan aman, Ratu Rayap tidak tinggal sendirian. Ia ditemani Raja Rayap yang selalu sigap untuk menjaga dan melayaninya. Rayap menganut sistem monogami dalam kastanya yang tertinggi. Raja dan ratu hanya kawin satu kali dan bertahan seumur hidup. Raja tidak hanya berfungsi sebagai pasangan kawin, tetapi juga merupakan penjaga pribadi ratu, satu-satunya jantan dalam koloni yang tidak dimandulkan oleh sistem hormonal koloni. Ia adalah raja dalam makna biologis dan sosial. Tanpa tahta dan mahkota, hanya tubuh mungil yang berisi komitmen hidup bersama selamanya. Selain rayap raja, ratu, pekerja, dan prajurit, koloni rayap juga memiliki kasta reproduktif bernama laron. Mereka adalah rayap yang bersayap, calon raja dan ratu dari koloni di masa yang akan datang. Mereka bukan rayap pekerja, bukan pula rayap prajurit. Mereka adalah kasta reproduktif yang memiliki satu tugas khusus, yaitu kawin, bertelur, dan mendirikan koloni baru. Biasanya, laron muncul saat tiba musim hujan. Begitu hujan meresap ke dalam tanah, itu akan memicu perubahan suhu dan kelembaban. Lalu tubuh laron pun merespon. Mereka mulai muncul ke permukaan.
ribuan dan bahkan jutaan laron naik ke udara dengan ketertarikan yang hampir obsesif terhadap cahaya. Tidak banyak yang tahu alasan pastinya, tetapi para ilmuwan percaya bahwa cahaya, terutama lampu putih atau kuning, mengganggu sistem navigasi alami mereka yang selama ribuan tahun bergantung pada cahaya bulan dan bintang. Ketika lampu-lampu mengambil alih langit malam, laron akan kehilangan arah. Mereka tertarik lalu terperangkap dalam lingkaran tidak berujung mengitari cahaya lampu. Bagi kasta laron, ini bukanlah sekedar ritual. Ini adalah perjuangan terakhir untuk bertahan hidup dan meninggalkan keturunan. Seperti api yang menarik ngengat, cahaya lampu adalah kecantikan fatal yang menuntun mereka pada dua kemungkinan, yaitu cinta abadi atau kematian dalam sunyi. Pada momen ini, setiap laron akan mencari pasangan untuk kawin. Tetapi tragisnya, hanya sekitar 10% dari mereka yang akan bertemu dengan pasangannya. Adapun sebagian besar sisanya, ada yang mati karena menabrak dinding, jatuh ke tanah, atau dimakan oleh predator. Sementara untuk laron yang masih hidup dan gagal menemukan pasangannya, mereka akan hidup menderita. Ini karena mereka tidak bisa kembali ke sarang lama. Koloni asal mereka akan menolak, bahkan membunuh mereka. Dan dengan demikian, kembali bukanlah suatu pilihan. Maka malam itu, saat mereka telah memutuskan untuk keluar dari sarang, mereka harus memilih antara dua, yaitu kawin atau mati dalam kesunyian. Tetapi bagi laron yang beruntung, yang menemukan pasangan di tengah malam yang riuh, mereka akan segera memulai kehidupan baru. Sepasang laron jantan dan betina akan mendarat, berjalan beriringan dalam keheningan yang mendebarkan. Mereka menanggalkan sayap dan berjalan berdampingan sebagai simbol bahwa penerbangan mereka telah usai. Lalu, tidak butuh banyak pertimbangan dan hanya mengandalkan naluri purba, mereka mencari tempat gelap serta lembab, menggali dan memulai koloni baru. Di tempat baru itu, mereka akan melangsungkan perkawinan, lalu sang betina akan berdaulat sebagai ratu. Tubuhnya perlahan membesar seiring waktu, dan perutnya akan memanjang dan menjadi mesin biologis penghasil telur. Tidak seperti ratu lebah yang bisa digantikan oleh calon ratu lain, Ratu Rayap hidup lebih dari sekedar simbol. Ia adalah pusat dari seluruh aktivitas pada koloni. Adapun sang jantan, ia akan berdaulat menjadi raja. Mereka hidup monogami yang hanya bersama satu pasangan seumur hidup. Dari perkawinan itu, lahirlah ribuan telur. Kemudian, dari telur-telur yang menetas, muncullah para pekerja. Para pekerja inilah yang kemudian membangun sarang, mencari makanan, dan merawat sang ratu. Begitu jumlah mereka telah cukup, sang ratu mulai menetaskan telur-telur untuk kasta prajurit. Lalu, ketika koloni sudah stabil dan besar, ratu mulai memproduksi kasta reproduktif baru bernama laron. Mereka dibesarkan, diberi waktu untuk berkembang, lalu saat musim hujan tiba, mereka keluar dari sarang dan memulai segalanya dari awal. Demikianlah daur hidup itu terus berjalan mengagumkan. Dari narasi ini, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini harus tunduk pada siklus kehidupan. Lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya menemui kematian. Dan ini jugalah yang berlaku pada rayap. Namun, berbeda dengan sebagian besar makhluk lain, siklus hidup rayap bukan hanya tentang individu, melainkan tentang kelangsungan seluruh koloni. Ketika satu ratu telah mati, satu koloni pun bisa runtuh.
Tetapi sebelum itu terjadi, mereka telah memastikan kelahiran koloni baru. Dengan begitu, kerajaan mereka tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya berpindah bentuk dan juga berpindah tempat. Dalam satu koloni, bisa terdapat ribuan hingga jutaan rayap dari berbagai kasta. Jika ratu sangat subur serta panjang umur, koloni bisa berkembang secara eksponensial dan menguasai area yang sangat luas. Bahkan dalam beberapa laporan, jaringan koloni rayap bawah tanah bisa membentang hingga puluhan kilometer, saling terhubung oleh lorong-lorong bawah tanah yang sangat kompleks. Sarang rayap adalah keajaiban arsitektur mikro. Beberapa spesies membangun gundukan tanah setinggi 3 meter, lengkap dengan sistem ventilasi alami yang menjaga suhu dan kelembaban. Lorong-lorong kecil, ruang pembibitan, kamar ratu dan jalur makanan tertata sangat rapi. Bahkan terdapat ruangan khusus tempat rayap membudidayakan jamur sebagai sumber makanannya. Sarang ini dibangun dari kombinasi tanah, air liur, feses, dan potongan kayu. Struktur ini dirancang tahan air, tahan guncangan, dan kokoh melampaui banyak bangunan manusia. Dan di dalam sarang inilah, rayap pekerja dan prajurit yang tidak memiliki mata yang berfungsi bekerja dalam gelap total, namun dengan presisi yang menakjubkan. Mereka bekerja menggunakan 2 benda ajaib bernama feromon dan antena. Feromon adalah senyawa kimia yang dikeluarkan oleh tubuh rayap dan diterjemahkan oleh rayap lain sebagai sebuah pesan. Mereka memiliki beberapa macam feromon yang berfungsi untuk peringatan bahaya, untuk menunjukkan jalur makanan, untuk menunjukkan kehadiran ratu, dan bahkan untuk meminta bantuan. Ini adalah bahasa kimiawi yang rumit dan sangat efisien. Adapun antena berfungsi seperti gabungan mata, hidung, dan tangan sekaligus. Dengan satu sentuhan, rayap bisa mendeteksi getaran tanah, mengenali individu lain, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan kemudian, kombinasi antara feromon dan antena ini menciptakan jaringan komunikasi biologis yang nyaris sempurna. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, rayap bahkan bisa menyesuaikan peran mereka berdasarkan kebutuhan koloninya. Jika ratu telah mati, beberapa larva bisa diarahkan secara hormonal untuk menjadi calon ratu baru. Jika jumlah prajurit menurun, telur-telur berikutnya akan dikerahkan untuk menjadi tentara. Hebatnya lagi, mereka juga bisa melakukan pembagian tugas berdasarkan umur masing-masing. Rayap muda akan melakukan pekerjaan ringan seperti merawat telur. Rayap dewasa akan menggali terowongan serta mencari makanan. Sementara rayap yang lebih tua dan biasanya lebih lambat akan menjaga sarang atau membersihkan tubuh ratu. Sistem ini menunjukkan bahwa meskipun tidak punya otak besar, koloni rayap secara keseluruhan memiliki kecerdasan kolektif yang sangat efisien. Rayap memiliki enzim khusus dalam tubuh mereka dan juga dibantu oleh mikroorganisme simbiotik dalam saluran pencernaannya yang mampu mengurai selulosa. Selulosa adalah komponen utama dinding sel tumbuhan, dan kayu dipenuhi dengan zat ini. Tidak banyak makhluk di bumi yang bisa mencernanya, dan rayap adalah salah satu yang terbaik dalam hal ini. Rayap tidak bisa berpikir seperti manusia, tetapi koloni mereka dapat mengambil keputusan secara kolektif. Saat makanan ditemukan, rayap pekerja menandai jalan dengan feromon. Semakin banyak rayap yang melewati jalur itu, maka semakin kuat sinyalnya. Dan akhirnya, jalur terbaik akan dipilih oleh seluruh koloni, tanpa satupun dari mereka yang memerintah. Ini disebut sebagai kecerdasan kelompok
yang muncul dari interaksi antar individu sederhana. Strategi ini juga digunakan saat membangun sarang, menghadapi ancaman, dan bahkan mengatur suhu dan kelembaban dalam sarang. Sarang rayap tidak pernah terlalu panas atau lembab, meski berada di bawah tanah atau di dalam kayu. Beberapa spesies bahkan membangun struktur ventilasi yang kompleks layaknya sistem pendingin alami. Seperti yang telah dijelaskan, jenis kayu yang paling disukai rayap antara lain adalah pinus dan cemara kuning selatan. Kedua jenis kayu ini memiliki serat lunak serta kelembaban yang mendukung pertumbuhan jamur, yang menjadi makanan tambahan bagi rayap. Sebaliknya, kayu jati dianggap sebagai musuh alami rayap. Kandungan minyak dan senyawa toksik alaminya membuat rayap enggan menggigitnya. Kendati demikian, jika rayap telah kehabisan pilihan, mereka bisa memakan apa saja, termasuk bingkai jendela, rak buku, bahkan lemari pakaian. Mereka juga bisa memakan bahan berbasis kertas seperti buku hingga kardus. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim, rayap bisa menyerang bagian dalam tiang beton rumah jika terdapat bekas kayu dalam cetakan struktur itu. Tetapi, rayap bukan hanya ancaman. Di hutan tropis, mereka adalah pahlawan yang tidak pernah mendapatkan pengakuan. Setiap hari, jutaan ton ranting, daun mati dan pohon tumbang akan membusuk, di mana tanpa rayap dan pengurai lainnya, hutan akan tertimbun oleh puing organik. Dalam ekosistem yang sehat, rayap mengurai kayu mati serta bahan organik, mengubahnya menjadi humus yang memperkaya tanah. Mereka juga menggali terowongan yang membuat tanah menjadi lebih poros. Hal ini pada akhirnya akan membantu air hujan menyerap ke dalam tanah, mencegah banjir dan meningkatkan kelembaban tanah untuk akar tanaman. Aktivitas mereka membantu menciptakan saluran udara alami di dalam tanah, mendukung kehidupan mikroorganisme, serta meningkatkan kesehatan vegetasi. Dengan kata lain, meskipun mereka menjadi hama di rumah, rayap justru adalah pilar penting dalam menjaga kesuburan tanah serta daur ulang nutrisi di alam liar, di mana tanpa mereka, ekosistem tropis tidak akan sekaya seperti saat ini. Lebih dari itu, tidak semua jenis rayap adalah pemakan kayu. Karena faktanya, lebih dari 3.100 spesies rayap yang telah dikenali oleh para entomolog di seluruh dunia, hanya sebagian kecil atau sekitar 183 spesies yang tercatat sebagai pengganggu atau hama. Ini berarti hanya kurang dari 6% dari total spesies rayap yang benar-benar menyerang properti manusia. Sementara sisanya, mereka memiliki selera dan gaya hidup yang berbeda, bahkan bisa dikatakan sangat beragam, mulai dari pemakan dedaunan busuk, tanah, hingga kotoran hewan. Beberapa spesies bahkan menjadi petani jamur dengan sistem pertanian bawah tanah yang membuat manusia tercengang. Di hutan-hutan Afrika dan Asia, terutama di bawah permukaan tanah atau gundukan raksasa, hidup koloni rayap petani jamur dari subfamili Macrotermitinae. Mereka ini bukan pemakan kayu langsung, melainkan mengumpulkan bahan organik seperti daun kering, kotoran hewan dan potongan rumput, lalu membawanya ke sarang dan menumbuhkan jamur mutualistik di atas substrat itu. Jamur inilah yang mencerna bahan-bahan kasar itu, lalu rayap memakan hasil degradasi jamur tersebut. Jenis rayap lain yang sering diabaikan adalah rayap tanah sejati atau soil feeding termites. Mereka biasanya berasal dari keluarga Termitidae, namun tidak bercocok tanam jamur. Mereka hidup dari memakan partikel tanah yang kaya akan bahan organik hasil pelapukan. Meski kecil dan jarang terlihat, rayap jenis ini memainkan peran penting dalam rekayasa tanah.
Terowongan dan sarangnya membantu menyaring air hujan ke dalam tanah, mengatur porositas, dan meningkatkan kesuburan. Studi dari Brazil menunjukkan bahwa tanah di sekitar sarang rayap bisa memiliki kadar nutrisi yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan tanah biasa. Dan itulah sebabnya mereka tidak pantas untuk hanya disebut sebagai perusak dalam senyap, karena faktanya mereka juga menjadi arsitek bagi ekosistem.